Selamat pagi anak Bapak, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama Bapak di pelajaran kewarganegaraan kelas 7. Nah, kemarin kita sudah mempelajari sidang pertama BPUPKI. Sekarang kita mempelajari sidang kedua BPUPKI, di mana sidang tersebut diselenggarakan mulai dari tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 14 Juli 1945. Ada 6 hal yang menjadi agenda dari sidang resmi kedua BPUPKI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengenai kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, mengenai ekonomi dan keuangan. Yang kelima, mengenai pembelaan negara. Yang keenam, mengenai pendidikan dan pengajaran. Dengan agenda tersebut, sidang resmi kedua BPUPKI mempunyai beban tanggung jawab yang lebih besar daripada sidang resmi yang pertama. Nah, jadi kita lihat ternyata di sidang resmi yang kedua itu ternyata lebih banyak agenda yang akan dibahas. Nah, menyadari hal itu dan untuk menghindari adanya kesalahan yang sama seperti pada sidang yang pertama, banyak terjadi perbedaan pendapat. Maka pada sidang resmi kedua ini, Ketua dan anggota BPUPKI memutuskan untuk membentuk beberapa panitia kecil yang akan diberi tugasnya masing-masing, supaya dengan adanya panitia kecil ini, kinerja dari panitia tersebut lebih terstruktur dan juga tepat sasaran. Ada beberapa panitia kecil yang dibentuk pada sidang resmi kedua BPUPKI, diantaranya 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, Panitia Pembelaan Tanah Air, diketuai oleh Raden Abikusno Cokrosujoso. Yang ketiga, Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Andus Muhammad Hatta. Nah, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang mereka itu pada tanggal 11 Juli 1945 membentuk satu panitia kecil lagi di bawah pimpinan panitia yang terbentuk sebelumnya. Panitia-panitia kecil yang baru ini tugasnya khusus membuat rancangan isi Undang-Undang Dasar. Panitia kecil yang baru dibentuk ini beranggotakan 7 orang. Ada 7 anggota di dalamnya. Anggotanya yang pertama Profesor Mr. Dr. Supomo sebagai ketua, yang kedua Mr. KRMT Wongsonegoro, yang ketiga Mr. Raden Ahmad Subarjo, yang keempat Mr. Alexander Andries Maramis, yang kelima Mr. Raden Panji Singgi, keenam Haji Agus Salim, dan yang ketujuh Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Nah, mereka lah menjadi anggota dari panitia kecil yang beranggotakan 7 orang, di mana tugas mereka untuk membahas isi dari rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam masa kerja 2 hari, tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil yang baru dibentuk ini sudah menyerahkan hasil kerja mereka kepada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Insinyur Soekarno. Hasil kerja itu berupa rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disempurnakan tata bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa. Nah, Panitia Penghalus Bahasa ini terdiri atas 3 orang juga, yaitu pertama, Dr. Hussein Jayadiningrat. Yang kedua, Haji Agus Salim. Yang ketiga, Profesor Dr. Supomo. Nah, mereka lah yang bertugas sebagai penghalus bahasa. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyerahkan laporan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar
secara keseluruhan melalui pidato pleno BPUPKI. Dalam laporan yang diserahkan tersebut mencakup 3 masalah pokok di dalamnya, yaitu sebagai berikut. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga isi dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, diantaranya sebagai berikut. Pertama, wilayah negara Indonesia yaitu sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya atau Malaysia, Borneo Utara atau Kalimantan Utara, yang merupakan sekarang wilayah Sabah dan Sarawak milik negara Malaysia, dan wilayah negara Brunei Darussalam, Papua, Timor Portugis, sekarang wilayah negara Timor Leste, dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Inilah yang termasuk dalam wilayah negara Indonesia. Yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Yang keempat, bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih. Yang kelima, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dan sebagian besar konsep Undang-Undang Dasar 1945 itu diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta itu kemudian disetujui dan mengalami beberapa revisi pada urutan dan tata bahasanya. Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea pertama Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, syariat Islam dalam negara Indonesia baru. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksional yang sedikit berbeda. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai, dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan ataupun hal yang kurang jelas menurut anak-anak Bapak, silakan menghubungi Bapak melalui WA ya. Nah, karena pertemuan kita telah selesai, Bapak akan memberikan tugas kepada anak Bapak. Tugas kita ada 5. Yang pertama, tuliskan 6 hal yang menjadi agenda dari sidang resmi kedua BPUPKI. Yang kedua, tuliskan beberapa panitia kecil yang dibentuk pada sidang resmi kedua BPUPKI. Ini tuliskan beserta ketuanya ya. Yang ketiga, tuliskan 3 anggota panitia penghalus bahasa. Yang keempat, tuliskan 3 masalah pokok di dalam laporan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar pada pidato pleno BPUPKI. Yang kelima, jelaskan mengapa BPUPKI dibubarkan. Inilah yang menjadi tugas kita di rumah ya. Kerjakan di double folio. Jangan lupa untuk menulis nama dan kelasnya. Sekianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian anak Bapak. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya. Sampai jumpa.